Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfansyah, NIM 2003 015 0004, kelas PJKRA. Di sini saya akan menjelaskan materi peran dan kedudukan olahraga dalam pengembangan nilai. Nilai-nilai sosial dalam olahraga ada beberapa pokok persoalan yang berkaitan dengan olahraga dan pengembangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan beserta isu dan perdebatannya. 1. Apa dan mengapa sosiologi olahraga? Sosiologi olahraga merupakan bidang kajian ilmu yang terbilang baru yang berbasis sosial dan perilaku, ilmu pengetahuan sosial, sejajar dengan bidang kajian lain seperti psikologi olahraga dan pedagogi olahraga. Dua kelompok ilmu lain dari ilmu keolahragaan adalah berbasis anatomi, fisiologi, fisika, ilmu pengetahuan alam yang terdiri atas biomenika, olahraga dan kesehatan. Olahraga dan berbasis sejarah dan filsafat humaniora yang terdiri atas filsafat olahraga dan sejarah olahraga. 2. Apa dan bagaimana olahraga dalam perspektif teori sosial? Pembahasan ini dimaksud untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai berbagai fenomena sosial yang muncul dalam dunia olahraga, sehingga diketahui dan dipahami hubungan antara olahraga dan masyarakat. Dalam kaitan itu ada 4 kerangka teori yang berhubungan dengan olahraga dan masyarakat, yaitu 1. Teori fungsionalisme, 2. Teori konflik, 3. Teori kritik, 4. Teori interaksi simbolik. 3. Olahraga dan perubahan paradigma hidup manusia. Olahraga kompetitif didefinisikan sebagai satu proses mencapai keberhasilan yang diukur secara langsung dengan membandingkan prestasi mereka yang sedang melakukan aktivitas fisik yang sama dengan kondisi dan aturan yang standar. Olahraga kompetitif juga digambarkan sebagai suatu orientasi manusia yang digunakan untuk mengevaluasi dirinya sendiri dibandingkan dengan orang lain berdasarkan aturan dan standar tertentu. 4. Desain program olahraga untuk anak-anak. Sebenarnya, mendesain program olahraga untuk anak-anak merupakan salah satu bentuk pelajaran, khususnya bagi mereka yang taraf ekonominya kurang menguntungkan di negara-negara industri. Program ini memberikan peluang untuk mengembangkan keterampilan fisik, kepercayaan diri, dan status di antara teman sebayanya. Dan oleh karena wahana bermain terbilang langka, maka program ini dapat membentuk anak-anak dalam mencari teman dan bekerja sama dalam aktivitas kelompok. 5. Agresi dalam masyarakat. Kontroversi peran olahraga. Sampai saat ini masih ada kontroversi peran olahraga dalam kehidupan masyarakat. Sebagian ada berpendapat bahwa olahraga merupakan obat yang berpengaruh positif terhadap kehidupan masyarakat. Sementara pendapat lain yakni bahwa olahraga mencapai penyebab atau pemicu munculnya perilaku-perilaku agresi atau penyimpang. Untuk alasan itu, hubungan antara olahraga dan agresi merupakan salah satu isu hangat yang berkembang terus dalam masyarakat sampai saat ini. 6. Hubungan antara golongan dan mobilitas sosial. Hubungan antara golongan dan olahraga tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, olahraga tidak dapat eksis jika orang tidak punya waktu, uang, fasilitas, dan pengalaman organisasi. Orang punya uang dan kekuasaan dapat mengorganisasi olahraga karena olahraga memerlukan dukungan ekonomi. 7. Nilai sosial dalam olahraga komersial. Olahraga komersial adalah jenis olahraga yang pelaksanaan diarahkan pada orientasi ekonomi. Olahraga komersial ini dibentuk oleh faktor-faktor ekonomi di mana uang menjadi mengemuka pada saat mereka tampil di pentas dan tidak jarang hanya demi uang. Unsur sportivitas terabaikan. Alangkah baiknya apabila uang itu sebagai pemicu prestasi atlet dan bukan pemicu kebobrokan atlet. 8. Dinamika hubungan olahraga dengan media. Media merupakan produk budaya dan wujud dari konstruksi sosial. Media dibuat di organisasi, dikontrol oleh manusia yang ide-idenya didasarkan pada pengalaman dan perspektif pada dunia. Oleh media perkembangan amat beruntung pada yang lain. Olahraga media dapat bertahan tanpa yang lain, tapi olahraga dan media akan berbeda dari yang ada sekarang. Bentuk-bentuk komersial dari olahraga tidak ada tersebar luas tanpa dukungan yang lain. Tanpa tayangan olahraga melalui media, orang akan sangat kecil memberikan perhatian terhadap olahraga. 9. Hubungan olahraga dengan politik. Bentuk keterlibatan pemerintah dalam olahraga adalah ingin merubah masyarakat seperti melindungi dan memelihara masyarakat, mengembangkan kemampuan fisik dan kebugaran jasmani masyarakat, mengangkat harkat dan martabat
kelompok masyarakat, menambahkan rasa solidaritas antara warga masyarakat, meningkatkan legitimasi sistem politik dan kekuasaan. Keterlibatan pemerintah yang terjadi di sebuah negara akan terkait langsung dengan penyediaan fasilitas dan pemanfaatannya. Biasanya aturan dan kebijakannya dibentuk oleh pemerintah. 10. Kedudukan olahraga di pondok pesantren. Program olahraga antar pondok pesantren biasanya melahirkan semangat berkompetensi dan persaudaraan. Tetapi hal itu juga tidak diketahui manakala belajar santri atau santriwati. Aktivitas olahraga di pondok pesantren dapat digunakan untuk wahana pengalaman, memberikan dampak terhadap santri untuk beraktivitas sosial yang unik, dapat menjadikan pondok pesantren sebagai tempat yang menarik. Kontroversi gender dalam olahraga. Kontroversi tentang gender atau jenis kelamin sering muncul dalam olahraga. Selama bertahun-tahun atau bahkan berabad-abad, kaum wanita telah dibedakan secara sistematis dari keikutsertaannya dalam olahraga. Bukti ini nampak nyata dari jumlah partisipasi wanita dalam kegiatan olahraga yang relatif sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Terima kasih. Itulah tadi materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam olahraga.